Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Tidak semua orang sanggup bangun setiap malam. Bukan karena tidak tahu keutamaannya, tetapi karena konsistensi selalu menguji iman. Jika kamu pernah mencoba tahajud lalu berhenti di tengah jalan, video ini untukmu. Tulis di komentar, sudah berapa malam terakhir kamu bertahan tahajud? Karena apa yang Allah buka seringkali tidak langsung terlihat, tetapi pelan-pelan hidup mulai berubah tanpa kita sadari. Dengarkan sampai akhir, agar kamu tidak berhenti tepat sebelum pintu itu terbuka. Ada fase dalam hidup seseorang ketika Allah tidak langsung memberi jawaban. Bukan karena doa itu ditolak, tetapi karena Allah ingin melihat sejauh mana hambanya bertahan. Tahajud setiap malam bukan sekedar ibadah tambahan. Ia adalah ujian kesungguhan, ujian kejujuran hati, dan ujian kesabaran yang sunyi. Banyak orang mampu tahajud 1-2 malam, tetapi ketika hari berganti, semangat mulai turun, rasa lelah datang, pikiran mencari alasan, dan perlahan tahajud kembali ditinggalkan. Disinilah ujian itu bekerja. Karena Allah tidak sedang menilai siapa yang paling banyak bicara tentang tahajud. Allah menilai siapa yang tetap berdiri ketika tidak ada yang melihat. Tahajud yang dilakukan setiap malam mengubah sesuatu yang paling dalam pada diri manusia. Bukan langsung rizkinya, bukan langsung masalahnya, tetapi hatinya. Dan perubahan hati adalah pintu bagi perubahan hidup. Ketika seseorang memaksa dirinya bangun di sepertiga malam, ia sedang melawan 2 hal sekaligus, rasa malas dan rasa nyaman. Dan setiap kali ia menang melawan keduanya, ada satu lapisan hijab yang tersingkap dari hatinya. Ia menjadi lebih peka, lebih jujur, lebih sadar akan dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa Allah membuka jalan pelan-pelan. Karena yang sedang dibentuk bukan hanya keadaan, tetapi kesiapan jiwa. Jika Allah langsung memberi apa yang diminta, banyak hati justru tidak siap menerimanya. Maka Allah memilih cara yang lebih lembut. Ia membangun dari dalam. Ada yang mulai merasakan ketenangan, ada yang mulai lebih sabar, ada yang mulai berani mengambil keputusan yang selama ini ditunda, ada yang mulai menjauh dari hal-hal yang merusak hidupnya. Semua perubahan kecil ini sering tidak disadari, tetapi justru itulah tanda bahwa Allah sedang membuka sesuatu. Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa ibadah malam yang konsisten adalah cara Allah menumbuhkan cahaya dalam hati. Cahaya itu tidak datang sekaligus. Ia datang sedikit demi sedikit. Tetapi ketika cahaya itu cukup, hidup seseorang tidak akan pernah sama lagi. Maka, tahajud setiap malam adalah ujian. Ujian apakah seseorang bersedia berjalan meski belum melihat hasil. Ujian apakah ia tetap mengetuk pintu Allah meski jawabannya belum turun. Dan ujian apakah ia percaya bahwa Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Banyak orang berhenti tepat sebelum pintu itu terbuka karena mereka mengira tidak ada perubahan. Padahal perubahan terbesar sering terjadi di saat yang paling sunyi, di saat tidak ada tepuk tangan, di saat tidak ada pujian, hanya ada hamba dan Tuhannya. Jika hari ini kamu sedang menguji dirimu dengan tahajud, jangan berhenti. Karena apa yang Allah buka tidak selalu berupa kejadian besar. Kadang Allah membuka keberanian, kadang membuka kesabaran, kadang membuka arah hidup yang baru. Dan ketika semuanya sudah siap, barulah jawaban itu turun dalam bentuk yang nyata. Apa yang Allah buka pelan-pelan biasanya bertahan lebih lama. Karena ia tidak dibangun di atas emosi sesaat, tetapi di atas iman yang diuji. Ada satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang mulai tahajud setiap malam. Ia berharap perubahan besar datang dengan cepat. Ia menunggu hidupnya berbalik dalam hitungan hari. Ia menunggu masalahnya lenyap tanpa sisa. Dan ketika itu tidak terjadi, hatinya mulai bertanya, apakah tahajudku sia-sia? Apakah doaku tidak didengar? Padahal Allah tidak pernah bekerja dengan cara tergesa-gesa. Allah Maha Teliti,
Maha mengetahui, dan Maha menyayangi hambanya. Apa yang Allah buka pelan-pelan justru seringkali adalah yang paling kokoh. Tahajud yang dilakukan setiap malam bukan sekedar ibadah. Ia adalah proses panjang yang mengubah seseorang dari dalam. Perubahan itu seringkali tidak terlihat oleh orang lain, bahkan oleh diri sendiri. Tetapi jejaknya nyata. Perlahan cara berpikir berubah, cara menyikapi masalah berubah, cara memandang hidup pun ikut bergeser. Di awal-awal tahajud, seseorang biasanya masih fokus pada hasil. Ia berdoa agar masalah cepat selesai. Ia berharap pintu rezeki terbuka. Ia ingin jawaban yang jelas. Namun setelah beberapa waktu bertahan, fokus itu mulai bergeser. Ia tidak lagi sekedar meminta. Ia mulai merasa cukup hanya dengan mendekat. Dan di titik inilah perubahan paling penting mulai bekerja. Hatinya Allah sedang membuka. Hati yang dulu mudah panik, perlahan menjadi lebih tenang. Hati yang dulu mudah marah, perlahan lebih terkendali. Hati yang dulu merasa sendiri, perlahan merasa ditemani. Semua ini sering dianggap kecil, padahal inilah fondasi besar yang Allah bangun sebelum mengubah takdir seseorang. Banyak orang tidak sadar bahwa ketenangan adalah pintu pertama dari pertolongan Allah. Karena orang yang tenang mampu berpikir jernih. Orang yang jernih mampu mengambil keputusan tepat. Dan keputusan yang tepat adalah jalan menuju perubahan hidup. Allah mengetahui bahwa jika seseorang diberi jawaban terlalu cepat, hatinya belum tentu siap. Bisa jadi ia sombong, bisa jadi ia lalai, bisa jadi ia kembali jauh. Maka Allah memilih cara yang lebih aman. Ia menumbuhkan kesadaran terlebih dahulu. Ia menguatkan batin terlebih dahulu. Ia membiasakan seorang hamba berdiri di hadapannya terlebih dahulu. Tahajud setiap malam adalah latihan kesetiaan. Kesetiaan tanpa saksi. Kesetiaan tanpa tepuk tangan. Kesetiaan yang hanya diketahui oleh Allah. Dan kesetiaan seperti inilah yang Allah balas dengan cara yang paling indah. Ada orang yang setelah beberapa pekan tahajud merasa hidupnya justru diuji. Masalah belum selesai, bahkan terasa bertambah. Ini sering disalahfahami sebagai kegagalan, padahal justru disinilah tahajud sedang bekerja paling dalam. Allah sedang membersihkan jalannya. Sebelum pintu besar dibuka, seringkali Allah menutup pintu yang salah. Sebelum rizki yang halal dan lapang datang, Allah menjauhkan seseorang dari jalan yang merusak. Sebelum hubungan yang baik diberikan, Allah memisahkan seseorang dari ikatan yang menyakitkan. Semua ini terasa berat, tetapi semuanya adalah bagian dari pembukaan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikan dengan yang lebih baik. Tetapi proses pengambilan itu seringkali terasa menyakitkan karena hati manusia terikat pada apa yang sudah ia miliki. Tahajud melatih seseorang untuk ikhlas melepas, ikhlas menyerahkan, ikhlas menerima apapun yang Allah atur. Dan di titik inilah seseorang mulai melihat bahwa hidupnya tidak lagi kacau. Ia mulai melihat pola, ia mulai memahami arah. Allah membuka pelan-pelan agar seorang hamba belajar bersabar. Bersabar bukan berarti diam tanpa usaha. Bersabar berarti tetap berjalan meski belum melihat hasil. Bersabar berarti tetap mengetuk meski pintu belum terbuka. Bersabar berarti tetap percaya meski kenyataan belum berubah. Dan inilah yang membuat tahajud begitu istimewa, karena ia mengajarkan keikhlasan yang tidak bisa diajarkan oleh siang hari. Malam tidak membohongi siapapun. Malam memperlihatkan niat yang sebenarnya. Orang yang bertahan tahajud setiap malam akan mulai merasakan perubahan dalam caranya memandang dunia. Ia tidak lagi mudah iri dengan jalan hidup orang lain. Ia tidak lagi terburu-buru membandingkan takdir, karena hatinya sudah terbiasa menyerahkan hasil kepada Allah. Ketika hati sudah seperti ini, jawaban doa menjadi lebih dekat, karena Allah tidak lagi khawatir jawaban itu akan disalahgunakan.
Allah tahu hati ini sudah cukup dewasa untuk menerimanya. Apa yang Allah buka pelan-pelan biasanya bertahan lama, karena ia tidak datang sebagai kejutan, tetapi sebagai hasil dari proses. Dan hasil dari proses selalu lebih kuat daripada hasil instan. Tahajud setiap malam juga melatih kejujuran. Di malam hari tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua topeng jatuh, semua alasan runtuh. Yang tersisa hanya hamba dan Tuhannya. Dan dari kejujuran inilah Allah mulai membuka jalan. Ada doa yang dikabulkan dalam bentuk perubahan sikap. Ada doa yang dijawab dengan dipertemukannya seseorang dengan orang yang tepat. Ada doa yang dijawab dengan dibukanya kesempatan kecil yang jika dijalani dengan benar akan menjadi pintu besar. Semua ini jarang disadari karena manusia sering menunggu keajaiban besar, bukan perubahan kecil. Padahal keajaiban besar hampir selalu diawali oleh perubahan kecil yang konsisten. Jika hari ini kamu masih bertahan tahajud setiap malam meski belum melihat hasil, ketahuilah bahwa Allah sedang bekerja. Bukan di luar dirimu terlebih dahulu, tetapi di dalam dirimu. Dan ketika bagian dalam sudah siap, bagian luar akan mengikuti. Jangan berhenti di tengah jalan, karena banyak orang berhenti tepat sebelum pintu itu terbuka. Mereka lelah menunggu, mereka kehilangan keyakinan, padahal Allah sudah sangat dekat. Tahajud bukan tentang seberapa cepat Allah memberi, tetapi seberapa dalam Allah membentuk. Dan apa yang dibentuk oleh Allah dengan tangannya sendiri tidak akan mudah runtuh. Ada satu prinsip besar dalam Al-Quran yang sering luput dari perhatian manusia. Allah tidak pernah mengubah keadaan seseorang secara tiba-tiba tanpa menyentuh batinnya terlebih dahulu. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Perubahan hidup selalu dimulai dari perubahan hati. Tahajud setiap malam bekerja tepat di wilayah itu. Wilayah yang tidak terlihat, wilayah yang tidak bisa dipamerkan, wilayah yang hanya Allah dan pemilik hati itu sendiri yang tahu. Maka jangan heran jika hasilnya tidak langsung tampak, karena yang sedang Allah sentuh pertama kali adalah bagian terdalam dari manusia. Rasulullah menjelaskan bahwa sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, penghapus dosa, penolak keburukan, dan sebab datangnya kesehatan bagi jiwa dan raga. Dalam hadis ini, tersimpan pesan penting. Tahajud bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang pembersihan. Dan sesuatu yang dibersihkan tidak mungkin langsung tampak indah sebelum kotorannya benar-benar terangkat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin menjelaskan bahwa malam adalah waktu paling jujur bagi seorang hamba. Di siang hari, manusia sering beribadah dalam keadaan hatinya bercampur dengan banyak niat, ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dipuji. Tetapi di malam hari, semua itu runtuh. Yang tersisa hanya kejujuran, dan kejujuran inilah yang Allah balas dengan cahaya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa cahaya itu tidak selalu datang sebagai kenikmatan. Kadang ia datang sebagai rasa berat di dada, kadang sebagai kegelisahan, kadang sebagai kesadaran akan dosa yang dulu tidak terasa. Semua itu adalah tanda bahwa cahaya mulai masuk, karena cahaya akan memperlihatkan apa yang sebelumnya tersembunyi. Inilah yang sering terjadi pada orang yang bertahan tahajud setiap malam. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan kebiasaan lama. Ia mulai gelisah melakukan sesuatu yang dulu biasa saja. Ia mulai merasa hatinya menolak hal-hal yang menjauhkannya dari Allah. Ini bukan kemunduran. Ini justru tanda bahwa Allah sedang membuka mata batinnya. Allah berfirman bahwa Dia dekat dengan hambanya, lebih dekat daripada urat leher. Kedekatan ini bukan kedekatan fisik, tetapi kedekatan perhatian, kedekatan penjagaan, dan kedekatan pertolongan. Tahajud adalah salah satu cara paling cepat merasakan kedekatan ini.
Rasulullah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menyeru, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni." Hadis ini tidak menjanjikan kecepatan, tetapi menjanjikan kepastian. Dan kepastian ini cukup bagi hati yang percaya. Mengapa Allah membuka pelan-pelan? Karena Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Jika jawaban datang terlalu cepat, ada hati yang belum siap, ada jiwa yang belum kokoh, ada iman yang belum matang. Maka Allah memilih cara yang lebih aman, cara yang mendidik, cara yang menumbuhkan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu tanda diterimanya ibadah adalah perubahan sikap setelahnya. Bukan banyaknya cerita, bukan besarnya pengakuan, tetapi bagaimana seseorang menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih takut berbuat dosa, lebih rindu kepada Allah. Jika ini mulai muncul, maka itulah tanda awal bahwa Allah sedang membuka pintu. Banyak orang menunggu tanda berupa mimpi atau kejadian luar biasa, padahal tanda yang paling nyata sering muncul dalam bentuk yang sederhana. Hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, keputusan yang lebih tepat, dan keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang merusak. Allah tidak selalu menjawab doa dengan apa yang diminta, tetapi Allah selalu menjawab dengan apa yang terbaik. Dan sebelum yang terbaik itu turun, Allah menyiapkan wadahnya. Wadah itu adalah hati. Tahajud. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu tanda diterimanya ibadah adalah perubahan sikap setelahnya. Bukan banyaknya cerita, bukan besarnya pengakuan, tetapi bagaimana seseorang menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih takut berbuat dosa, lebih rindu kepada Allah. Jika ini mulai muncul, maka itulah tanda awal bahwa Allah sedang membuka pintu. Banyak orang menunggu tanda berupa mimpi atau kejadian luar biasa, padahal tanda yang paling nyata sering muncul dalam bentuk yang sederhana. Hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, keputusan yang lebih tepat, dan keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang merusak. Allah tidak selalu menjawab doa dengan apa yang diminta, tetapi Allah selalu menjawab dengan apa yang terbaik. Dan sebelum yang terbaik itu turun, Allah menyiapkan wadahnya. Wadah itu adalah hati. Tahajud setiap malam adalah proses memperbesar wadah itu. Setiap bangun, setiap sujud, setiap doa yang diulang-ulang, semua itu memperluas ruang di dalam diri. Hingga suatu saat, ketika jawaban turun, hati tidak pecah oleh rasa kaget, tidak goyah oleh ujian, tidak lalai oleh nikmat. Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar, dan sabar yang paling murni adalah sabar yang tidak disaksikan siapapun, sabar yang hanya Allah yang tahu. Tahajud melatih sabar jenis ini, karena tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memaksa, hanya iman. Imam Al-Ghazali berkata bahwa siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, lihatlah bagaimana keadaan hatinya setelah ibadah. Jika hatinya semakin condong kepada kebaikan, maka itu adalah pertanda baik. Jika hatinya semakin peka terhadap dosa, maka itu adalah cahaya. Jika hatinya semakin rindu kepada Allah, maka ia sedang ditarik mendekat. Maka jangan heran jika orang yang tahajud setiap malam justru merasa hidupnya lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, lebih mudah menangis, lebih mudah takut menyakiti orang lain. Ini bukan kelemahan, ini kekuatan yang sedang dibentuk. Allah membuka pelan-pelan agar seseorang tidak salah arah, agar ia tidak mengira bahwa semua yang terjadi adalah hasil usahanya, agar ia tetap rendah hati ketika pintu terbuka, agar ia tetap bersandar kepada Allah ketika jalan dilapangkan. Dan ketika waktunya tiba, jawaban itu akan datang, bisa dalam bentuk yang sama dengan doa, bisa dalam bentuk yang jauh lebih baik, tetapi yang pasti, ia akan datang pada saat hati sudah siap menerimanya.
Pada akhirnya, tahajud bukan tentang seberapa lama seseorang mampu bertahan bangun di malam hari. Tahajud adalah tentang seberapa jujur seseorang kepada Allah, tentang seberapa dalam ia bersedia menyerahkan hidupnya, dan tentang seberapa besar kepercayaannya bahwa Allah tidak pernah salah waktu dalam memberi. Banyak orang berhenti di tengah jalan, bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka tidak sabar melihat proses. Mereka ingin hasil tanpa jeda, mereka ingin perubahan tanpa menunggu, padahal Allah justru bekerja paling tenang di balik kesabaran seorang hamba. Allah membuka pelan-pelan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menjaga. Karena tidak semua yang cepat datang akan bertahan lama, dan tidak semua yang datang dengan sunyi itu kecil nilainya. Justru yang tumbuh dalam sunyi sering menjadi yang paling kokoh. Orang yang tahajud setiap malam akan mulai memahami satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu perlu dipahami sepenuhnya. Ada bagian yang cukup diserahkan, ada jalan yang cukup ditempuh tanpa banyak bertanya, dan ada doa yang cukup diulang tanpa harus tahu kapan tepatnya akan dijawab. Di titik ini, seseorang tidak lagi terobsesi dengan tanda-tanda besar. Ia tidak lagi menuntut keajaiban yang bisa dilihat semua orang, karena ia sudah merasakan keajaiban yang lebih halus. Keajaiban ketika hatinya tidak lagi seberat dulu. Keajaiban ketika ia mampu menerima takdir dengan lebih lapang. Keajaiban ketika ia tidak lagi merasa sendirian dalam kesulitan. Allah tidak selalu mengubah keadaan secepat yang diinginkan manusia, tetapi Allah selalu menguatkan orang yang mau bertahan. Dan kekuatan batin itulah yang seringkali menjadi jawaban paling awal dari sebuah doa. Tahajud yang konsisten melatih seseorang untuk tetap berjalan meski belum melihat ujung jalan, tetap berharap meski belum melihat hasil, tetap bersujud meski belum mendapat kepastian. Dan disinilah letak ujian yang sebenarnya. Karena iman yang paling murni adalah iman yang bertahan tanpa bukti langsung. Ada orang yang baru menyadari jawaban doanya setelah waktu berlalu. Ketika ia menoleh ke belakang, barulah ia paham mengapa Allah menunda, mengapa Allah mengambil sesuatu lebih dulu, mengapa Allah memutar jalan, dan mengapa Allah tidak langsung memberi apa yang ia minta. Semua itu bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah ingin menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak ia lihat. Tahajud mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan layak kita dapatkan, dan tidak semua yang kita anggap baik benar-benar baik bagi kita. Allah Maha Mengetahui, dan orang yang sering bangun di sepertiga malam akan perlahan belajar mempercayai pengetahuan Allah di atas keinginannya sendiri. Ketika seseorang sudah sampai pada titik ini, hidupnya mulai berubah dengan cara yang tidak ia sadari. Ia menjadi lebih tenang menghadapi ketidakpastian, lebih kuat menghadapi penundaan, lebih bijak dalam menyikapi kehilangan, dan lebih yakin bahwa apapun yang datang pasti membawa hikmah. Inilah pembukaan yang sesungguhnya, pembukaan yang tidak selalu terlihat di luar, tetapi terasa nyata di dalam. Allah membuka pelan-pelan agar seseorang tidak tergesa, agar ia tidak terjebak pada rasa sombong ketika doanya dikabulkan, agar ia tetap ingat bahwa semua yang ia miliki adalah titipan, dan agar ia tetap kembali kepada Allah, bukan hanya datang saat butuh lalu pergi ketika cukup. Tahajud setiap malam bukan jalan yang mudah. Akan ada hari ketika tubuh sangat lelah. Akan ada malam ketika hati terasa berat. Akan ada waktu ketika doa terasa hampa. Tetapi justru disitulah nilai tahajud berada. Pada kesetiaan yang diuji, pada kehadiran yang dipilih, pada langkah yang diambil meski tidak ada jaminan langsung. Allah mencintai hamba yang datang kepadanya bukan karena hasil, tetapi karena rindu. Dan rindu itu tumbuh dari kebiasaan berdiri di hadapan Allah dalam sunyi. Jika hari ini kamu masih bertahan, masih bangun, masih bersujud, masih memanggil nama Allah di sepertiga malam, ketahuilah bahwa kamu sedang berada di jalan yang sangat mulia, jalan yang tidak dipilih oleh banyak orang, jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh penjagaan. Apa yang Allah buka mungkin belum sepenuhnya tampak, tetapi tanda-tandanya sudah ada.
hati yang lebih lembut, pikiran yang lebih jernih, sikap yang lebih bijak, dan keyakinan yang lebih kuat. Semua ini adalah modal besar untuk menerima jawaban yang akan datang. Teruskan, jangan berhenti. Jangan ukur tahajudmu dengan cepatnya hasil. Ukur dengan dalamnya perubahan. Karena perubahan batin adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua malam yang kamu lewati, semua rasa lelah yang kamu tahan, semua doa yang kamu ulang-ulang, tidak pernah sia-sia. Allah Maha Adil. Tidak ada satupun sujud yang dilupakan. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Dan tidak ada satupun doa yang hilang. Jika jawaban belum datang hari ini, bukan berarti ia tidak akan datang. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih tepat, bentuk yang lebih baik, dan keadaan yang lebih aman untukmu. Percayalah, apa yang Allah buka pelan-pelan adalah yang paling kamu butuhkan. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk hidupmu ke depan. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikanlah kepada orang yang kamu sayangi, agar ia tahu bahwa prosesnya tidak sia-sia, agar ia tahu bahwa tahajud yang ia jalani tidak kosong, dan agar ia tahu bahwa Allah selalu bekerja, bahkan ketika manusia merasa diam. Tuliskan niat dan doa terbaikmu di kolom komentar. Biarkan doa itu menjadi saksi, menjadi penguat, menjadi pengingat bahwa kamu sedang berjuang di jalan yang benar. Semoga Allah menguatkan langkahmu, menjaga hatimu, dan membukakan jalan hidupmu dengan cara yang paling indah. Karena bagi hamba yang berani menguji dirinya dengan tahajud setiap malam, Allah tidak pernah meninggalkannya tanpa jawaban.